Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perjuangan untuk Setia. Saudara, selama menjadi manusia, Yesus itu sama seperti kita. Dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Ia juga menderita sekalipun ia anak Allah, tapi ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Sehingga ia lulus dan mendapat pengakuan dari Bapa sebagai anak yang berkenan. Matius 3 ayat 17. Lalu Bapa menjadikannya yang sulung, artinya dijadikannya teladan hidup kita. Maka kita harus seperti Yesus. Kita harus mau berjuang untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Bahkan diharapkan untuk terus berjuang, sehingga tidak ada masalah dosa lagi. Dosa sangat melelahkan dan sangat mengganggu pertumbuhan kesempurnaan kita menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Kalau itu bisa jadi perjuangan kita, maka masalah kita bukan lagi masalah-masalah yang menyangkut kesenangan kita pribadi dan yang terkait dengan berkat-berkat jasmani. Namun, masalah-masalah yang kita hadapi adalah hal-hal yang harus kita tunaikan terkait dengan pekerjaan Allah. Kalau kita bisa mengerti hal ini, dunia tidak akan menarik lagi bagi kita. Kita tidak hidup untuk dunia lagi. Kita hidup hanya untuk Allah. Semakin kita hidup suci, Allah akan semakin mempercayakan hal-hal yang harus kita selesaikan. Pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita. Jujur, memang berat. Namun, kita harus terus berjuang untuk mencapai tingkat kedewasaan seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah sesungguhnya bekal pelayanan penting yang harus dimiliki mereka yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, pelayanan sebenarnya tidak dimulai dari sekolah Alkitab dan tidak dimulai dengan menjadi pendeta, tapi dimulai dari kesucian hidup, yaitu melayani perasaan Allah. Itu barulah benar-benar pelayanan yang menyukakan hati Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau pelayanan dimulai dari sekolah Alkitab, banyak orang akan memanipulasinya. Kalau pelayanan dimulai dari menjadi seorang pendeta, ada banyak intrik dan segala motivasi lainnya. Pelayanan harus dimulai dari menyenangkan perasaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kesucian sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mungkin bisa dicapai, merupakan satu keniscayaan, dan kita harus bersemangat untuk mencapainya demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, sewaktu kita berjuang untuk menjadi kesukaan Bapa, untuk hidup dalam kesucian,
ada beberapa pengalaman perasaan yang nantinya akan kita alami. Pertama, kita akan merasa kesepian berat. Sebab kita melihat orang di sekitar kita hidupnya wajar-wajar saja dan tidak pernah mempersoalkan hal ini. Bahkan sekalipun mereka aktivis atau pendeta. Sebagian mereka ternyata masih hidup dalam kewajaran seperti manusia pada umumnya. Jadi kalau kita renungkan saudara, memang yang namanya kewajaran hidup sejatinya merupakan musuh terselubung yang membahayakan. Mereka memang tidak berbuat jahat, tetap pergi ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan menjadi pendeta, tapi tidak berjuang untuk hidup suci. Mereka semua hidup dalam kewajaran. Makanya kita akan merasa kesepian hebat. Yang kedua, kita akan merasa kadang-kadang Allah seperti meninggalkan kita. Bahkan seperti benar-benar kita itu ditinggalkan Tuhan. Kita mempunyai masalah tetapi kita tidak ditolong. Kita susah, tetapi Allah seperti tidak menghibur. Kita stres, tetapi Allah tidak berbisik yang membuat kita terhibur. Allah juga tidak memberikan petunjuk, apakah itu melalui mimpi atau yang lain yang menguatkan. Semua itu tidak ada. Kita akan mengalami saat-saat seperti ini, saudara. Kadang-kadang Allah membiarkan kita ditindas dan Allah seakan-akan tidak membela kita sama sekali. Keadaan kita menjadi semakin sulit, tetapi Allah seakan-akan tidak membela kita. Di sini kita mesti sadar dan mengerti. Allah itu besar, mulia, dan agung. Dia layak dan pantas dipercayai, walaupun kita sering tidak mengerti mengapa Allah bertindak seperti ini. Jadi, kalau nanti kita mengalami keadaan ini, kita sudah mengetahuinya. Semua itu ujian untuk kemurnian motivasi pelayanan kita, kesetiaan kita kepadanya, dan kepercayaan kita kepada pribadinya. Allah tidak pelit, namun Dia tahu bagaimana mendidik kita dan mengajar kita dengan sangat teliti dan cermat. Kalau kita dalam kondisi susah, Allah langsung menghibur. Kalau ada kebutuhan, Allah langsung menjawab. Kalau kita patah hati, Allah langsung memulihkan semangat kita. Berarti Allah memanjakan kita dan tidak mendidik kita. Tapi justru Allah yang benar tidak akan memanjakan umatnya. Namun yang pasti, saudara, kita tidak akan dipermalukan. Kalau kita mengalami saat-saat seperti itu, kita hanya harus bertahan dan tetap setia. Sebab itu, kita harus berjuang terus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.